apa saja yang bisa zat-zat yang terlarut yang bisa menyebabkan batu. Nah ini yang ini tentunya yang berlebihan ya. Kalau dia tidak berlebihan tidak akan menyebabkan terbentuknya batu. Ya, yang pertama kalsiuri atau kalsium ya. Ini kalau kalsiumnya naik, kalsiumnya masuk ke aliran darah, dia akan menyebabkan terjadinya batu kalsium ya. Kemudian oksalat ya, akan menyebabkan terjadinya batu kalsium oksalat ya. Kemudian asam urat ya, kalau dia meningkat nanti kita akan lihat selanjutnya pada kondisi apa saja yang menyebabkan terjadinya peningkatan asam urat. Kemudian sistinuria ya, dan ini yang difiltrasi. Jadi meningkatnya zat yang difiltrasi itu pertama karena memang yang difiltrasi banyak, zat yang difiltrasi itu banyak ya. Yang kedua, kalau terjadi gangguan penyerapan kembali, jadi zat yang difiltrasi di ginjal itu ada sebagian yang diserap, sebagian besarnya diserap. 99% zat yang keluar dari yang difiltrasi itu diserap lagi. Nah, kalau terjadi gangguan pada penyerapan, maka akan menyebabkan terjadinya meningkatnya zat-zat ini, kalsium, oksalat, urikosuria, dan sistinuria di urin ya. Urinnya jadi banyak zat yang terlarut. Nah, zat yang terlarut ini nanti akan menyebabkan terbentuknya batu ya. Nah, ini kalsium, meningkatnya kalsium di urin menyebabkan batu kalsium oksalat dan kalsium fosfat ya, ada dua. Kemudian meningkatnya oksalat di urin menyebabkan terjadinya batu kalsium oksalat ya. Kemudian meningkatnya asam urat ya, uric acid di urin menyebabkan terjadinya batu asam urat ya. Kemudian meningkatnya sistem di urin menyebabkan terbentuknya batu sistem ya. Nanti ada namanya batu sulfit nanti selanjutnya ya. Nah, itu yang pertama tentang zat yang terlarut di dalam urin. Faktor berikut, jadi ini tiga ini diingat ya, urine solute, urine solvent, dan urinary stone inhibitor. Ini tiga faktor yang akan saling berhubungan. Nah, yang selanjutnya adalah urine solvent. Urine solvent itu air ya. Makanya ini kurangnya urine solvent dia berpengaruh untuk seluruh jenis batu. Nah, makanya faktor resiko yang paling gampang ditangani pada pasien-pasien yang kalau kita tidak tahu ini etiologinya, penyebabnya apa, turun aja banyak minum. Nah, dia mencegah. Ketika urinnya itu banyak, maka dia akan mencegah. Ketika cairannya itu banyak, maka dia akan mencegah terbentuknya batu ya. Karena pelarutnya banyak. Jadi walaupun zat terlarutnya meningkat, kalau pelarutnya banyak, dia akan mengurangi terjadinya batu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah urinary stone inhibitor. Ya, urinary stone inhibitor ini ada urin pH. Urin pH itu dan ada penurunan citrat. Nah, ini yang berpengaruh. Urin pH-nya naik. Nah, ketika urin pH-nya itu naik, ya. Nah, ini urin pH itu naik menyebabkan terbentuknya kalsium fosfat. Ya, dia memicu terbentuknya batu kalsium fosfat. Kalau urin pH-nya itu turun, dia memicu ini kalsium fosfat dan sulfit stone ya, untuk urin yang naik, pH urin yang naik. Jadi pH urin itu sekitar 7 sampai 8. 7. Ya, kalau dia sudah naik pH-nya, artinya dia bersifat basa, dia menyebabkan terbentuknya batu kalsium fosfat. Kalau pH urinnya turun jadi asam, dia menyebabkan terbentuknya kalsium oksalat, batu asam urat, dan sistem stone. Nah, sedangkan pH urin kemudian sitrat. Nah, kalau sitrat ini hipositraturia menyebabkan terbentuknya batu kalsium oksalat. Nah, sekarang kita bahas secara detail bagaimana terjadinya. Ya. Nah, ini meningkatnya kadar kalsium oksalat.
meningkatnya kadar kalsium. Ya, ini menyebabkan terbentuknya batu kalsium oksalat. Ya, ini batu yang paling sering. Jadi kalau ditanya tipe batu yang paling sering, batu kalsium oksalat. Dan hampir sebagian besar, ya, kira-kira sekitar 60, di atas 60%, 80% batu itu semuanya batu kalsium oksalat. Makanya obat-obat yang beredar untuk menghilangkan batu kayak Batugin, Reka Alus, apa itu. Pokoknya semua yang beredar tentang obat-obat untuk menghancurkan batu, ini base-nya ada di untuk menurunkan terjadinya insiden batu kalsium oksalat. Jadi kalau batunya selain batu oksalat, obat-obat itu yang beredar di pasar itu tidak akan bermanfaat. Ya, karena kebanyakan mereka hanya secara kebanyakan saja. Nah, yang pertama adalah kondisi yang menyebabkan kalsium di dalam urin terjadinya kalsiuria itu penyebabnya adalah hiperparatiroid. Di mana kita mengetahui paratiroid ini menyebabkan pembongkaran kalsium dari tulang, dari ginjal, dan dari organ-organ yang lain, menyebabkan kalsium itu dirilis, ya. Nah, ketika kalsium di dalam darah itu naik karena kelainan hiperparatiroid, maka dia menyebabkan meningkatnya kalsium darah. Nah, kalsium darah. Ya, dia juga hiperparatiroid ini, hormon paratiroid ini juga menyebabkan reabsorpsi sebenarnya dari kalsium di tubulus, tetapi reabsorpsi kalsium di tubulus itu tidak bisa diimbangi dengan banyaknya kalsium yang dibongkar dari tulang. Oleh karena itu, kenaikan kadar kalsium di dalam tubulus itu tidak bisa diimbangi dengan penarikan kalsium karena paratiroid, ya. Jadi hiperparatiroid juga meningkatkan uptake kalsium dari usus. Jadi kalsiumnya ditarik semua ke dalam darah, ya. Kalau kalsiumnya ditarik dalam darah, otomatis di dalam di dalam urin banyak terdapat kalsium, ya. Nah, ketika kalsiumnya masuk ke dalam tubulus, maka dia menyebabkan terjadinya kalsiuria yang menyebabkan terbentuknya batu kalsium oksalat. Kemudian yang selanjutnya adalah hiperkalsiemia karena malignansi. Nah, ini biasanya pada tumor-tumor yang melepaskan PTH-RP. Jadi ini analognya, ya. Analognya paratiroid, ya. Tandanya bagaimana tumor-tumor yang melepaskan hormon paratiroid? Cek aja hormon paratiroidnya. Kalau hormon paratiroidnya rendah, kemungkinan ini ada hormon ini, PTH-RP. Jadi ada tumor-tumor yang melepaskan analog atau sesuatu yang mirip yang bisa menggantikan hormon paratiroid. Jadi PTH-RP ini dia kerjanya sama seperti hormon paratiroid, tapi pada dasarnya dia bukan paratiroid, jadi diproduksi dari tumor, ya. Begitu juga pada ini peningkatan kalsitriol. Kalsitriol ini dia akan meningkatkan penyerapan kalsium dari usus, ya, pada seminoma, sarkoidosis. Tapi ini sarkoidosis ini bukan termasuk malignansi. Kayak kalau pada yang termasuk malignansi itu seminoma, ya, limfoma, ya. Pada limfoma, ya, limfoma bisa meningkatkan hormon kalsitriol, ya. Nah, ini atau pada tumor yang metastatik yang menyebabkan terjadinya proses osteolitik. Nah, osteolitik ini dia membongkar kalsium dari tulang kita jadi rapuh, ya. Akibatnya dia masuk ke serum, meningkatkan kalsium di dalam urin. Nah, kemudian yang selanjutnya, kalau tadi filtrasinya yang banyak, nah yang selanjutnya adalah kalsium reabsorpsinya itu
berkurang, ya, berkurang. Nah, salah satunya adalah tingginya asupan natrium, garam. Kita banyak makan garam. Nah, garam ini akan berkompetisi dengan kalsium untuk masuk ke sirkulasi. Ketika kita banyak makan garam, garam ini akan berkompetisi dengan kalsium, menyebabkan kalsium itu tidak bisa masuk lagi di reabsorpsi. Ketika kalsium itu tidak bisa direabsorpsi, maka kalsium urin meningkat, ya. Kemudian dia tinggi protein, ya. Dia tinggi protein juga sama. Dia tinggi protein ini berkompetisi dengan kalsium untuk masuk, ya. Kemudian pemberian loop diuretik. Nah, pemberian loop diuretik ini memblok natrium kalium 2 chloride pump. Jadi di tubulus itu ada namanya pompa natrium kalium 2 chloride. Nah, pompa natrium kalium 2 chloride itu diblok sama pemberian loop diuretik. Loop diuretik itu untuk mengeluarkan urin, ya. Karena natrium itu pasti diikuti oleh air. Jadi kemana natrium itu masuk, maka air itu akan ikut. Nah, ketika pompa natrium diblok oleh loop diuretik, nah makanya air juga akan keluar. Jadi ketika ini ada, berarti otomatis kalsium tidak bisa masuk, ke sini karena kalsium dia akan mengikuti natrium biasanya. Nah, akibatnya azan. Lanjutkan sedikit ya. Kita jalan. Jadi serat. Nah, biasanya idiopatik. Dan idiopatik ini banyak sebenarnya di kedokteran. Bukti bahwa kita banyak tidak mengetahui apa-apa, ya. Dibanding yang kita tahu, lebih banyak kita tidak tahu. Kemudian yang selanjutnya adalah penyebab terbentuknya batu kalsium oksalat adalah oksaluria. Nah, oksaluria atau banyaknya oksalat di urin. Hubungannya dengan fatty acid. Gangguan fatty acid atau asam lemak, reabsorpsi asam lemak. Ini ada yang bertanya, apa hubungannya asam lemak dengan batu saluran kemih? Nah, ini kita lihat, ya. Ini terjadi pada keadaan gangguan penyerapan asam lemak di usus seperti inflammatory bowel disease, ya, Crohn. Ada banyak inflammatory bowel disease, salah satunya itu Crohn disease. Kemudian ada malabsorption syndrome, contohnya. Kemudian ada surgical resection, ya, RYGB. Jadi dia direseksi, gasternya direseksi, ya, RUNY. Gastric bypass. Jadi gastriknya di bypass. Nah, biasanya pada orang-orang yang mau bikin kurus, ya. Nah, ini ada gangguan penyerapan fatty acid. Kenapa bisa menyebabkan terjadinya batu? Nah, ini fatty acid. Ini di dalam usus, ya. Ketika ada fatty acid dalam usus, nah dia normalnya fatty acid ini dia akan berikatan dengan oksalat, ya. Dia akan berikat dengan oksalat dan dia akan keluar, ya. Keluar dengan kotoran, ya. Dia berikatan dengan oksalat. Nah, dia keluar dengan kotoran, ya. Nah, ketika terjadi gangguan pada penyerapan atau fatty acid ini diabsorpsi, ya, bukan malabsorpsi, ya. Ini diserap, fatty acid ini diserap, maka oksalat ini ketika kalsium ini, dia harusnya kalsium ini
berikatan dengan oksalat, ya. Kalsium berikatan dengan oksalat di berikatan dengan oksalat di usus, ya. Ketika terjadi malabsorpsi di fatty acid ini, maka oksalat yang bebas ini akan masuk ke darah, ya. Dia menyebabkan kalau oksalat yang masuk ke dalam darah tidak dikeluarkan, ya, tidak dikeluarkan karena dia sudah berikatan, kalsium ini sudah berikatan dengan fatty acid ini, maka oksalat yang bebas ini masuk ke darah sehingga menyebabkan dia akan keluar di urin. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah peningkatan intake oksalat, ya. Salah satu contohnya adalah sering minum obat-obat vitamin C, vitamin C yang dosis tinggi. Nah, vitamin C ini nanti dirubah di metabolisme menjadi oksalat sehingga menyebabkan terjadinya oksaluria. Atau ini etilen glikol ini racun sebenarnya. Kita kadang-kadang ini dipakai untuk di makanan atau apa ya? Dia akan di metabolisme menjadi oksalat sehingga menyebabkan oksaluria, ya. Kemudian yang selanjutnya sitrat, ya, hipositraturia. Sitraturia ini dia ada stone inhibitor, ya. Kapan terjadi hipositraturia? Ketika terjadi metabolic acidosis. Ketika terjadi metabolic acidosis, tubuh kan punya umpan balik namanya biofeedback, ya. Ketika terjadi metabolic acidosis, tubuh akan mengatakan ini ion hanya terlalu tinggi, ya, terlalu asam, pH-nya turun, ya? Maka untuk menurunkan pH dia harus keluarkan asam ke dalam urin. Nah, ketika dia asam itu masuk ke dalam urin, maka sitrat dari darah tidak akan bisa masuk ke dalam urin. Sitrat dari darah tidak akan masuk ke dalam urin. Dia menghambat masuknya sitrat ke dalam urin, dan sitrat ini akan berikatan dengan oksalat. Nah, sitrat yang berikatan dengan oksalat itu dia akan tidak mudah larut karena dia akan mengikat oksalat. Nah, ketika sitrat ini tidak ada, maka oksalat akan berikatan dengan batu apa ini? Ini yang kita jelaskan batu apa? Batu apa? Batu kalsium oksalat. Ketika sitrat itu tidak berikatan dengan oksalat, jadi oksalatnya akan berikatan dengan kalsium, menyebabkan terbentuknya batu kalsium oksalat. Nah, ini menyebabkan ketika ion H ini masuk ke dalam ini menyebabkan urin menjadi asam. Nah, akibatnya ini sitratnya juga turun tadi, ya. Jadi kondisi urin yang turun dan adanya hipositraturia menyebabkan terbentuknya batu kalsium oksalat. Nah, itu intinya. Kemudian ini selanjutnya tentang batu kalsium fosfat, ya. Kalsium fosfat sama terjadi karena kalsiuria. Kalsiuria tadi sudah dijelaskan karena paratiroid dan hiperparatiroid, hiperkalsiemia karena malignansi, atau terjadinya kalsium reabsorption, gangguan dari kalsium reabsorption, ya, gangguan dari reabsorpsi kalsium di tubulus. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah peningkatan pH urin.
Nah, peningkatan pH urin ini biasanya terjadi pada renal tubular acidosis. Ya. Pada kejadian renal tubular acidosis ini kalium tidak bisa ketika terjadi acidosis, ion kalium ini terhalang masuk ke dalam darah, ya. Akibatnya ion H+-nya itu akan keluar, ya. Nah, ion H+ ini dia berikatan dengan ion H+ ini kan mau berikatan dengan fosfat ini. Nah, ketika ion fosfat ini dia tidak terbentuk ini H2PO4, dia akan berikatan dengan kalsium. Nah, fosfat yang naik menyebabkan dia bereaksi dengan kalsium, menyebabkan terbentuknya batu kalsium fosfat. Jelas ini. Kemudian yang selanjutnya batu asam urat, ya. Nah, batu asam urat ini biasa terjadi pada gout, orang-orang gout, ya. Orang gout itu kelainan metabolisme purin menyebabkan urik asidnya di dalam serum naik, ya. Biasa kita lihat ada benjolan-benjolan di tangan, ya. Kemudian yang selanjutnya tumor lisis sindrom. Ketika tumor lisis sindrom ini, ketika sel itu hancur dia melepaskan urik asid ke dalam darah. Nah, urik asid ke dalam darah ini masuk ke filtrasi. Kemudian pada diabetes mellitus. Nah, pada diabetes mellitus juga terjadi kerusakan jaringan. Kerusakan jaringan ini menyebabkan terlepasnya urik asid di dalam darah. Kemudian diet tinggi purin, diet tinggi diet daging merah, ya. Ini diet high protein diet. Ini menyebabkan urik asid di dalam serum meningkat. Urik asid dalam serum meningkat, terjadilah urikosuria. Urikosuria menyebabkan terjadinya batu asam urat. Kemudian urin pH sama pada metabolic acidosis, pH-nya itu turun, sekresi sekresi dari ion H+ itu bertambah, urin menjadi asam, maka urin yang menjadi asam ini akan memperparah terbentuknya memperparah terbentuknya batu asam urat. Karena batu asam urat itu akan berkembang dengan urin yang asam. Oleh karena itu kalau batu asam urat dikasih obat batu kalsium oksalat tidak akan bisa, ya, karena dia bukan berbeda itunya. Jadi harus diberikan allopurinol, obat untuk menurunkan batu asam urat. Jadi hati-hati, ya. Kadang-kadang orang semua batu dikasih batugin, padahal enggak. Dikasih batugin tidak akan berpengaruh, maka bahkan lebih memperberat. Kemudian yang selanjutnya batu, nah ini struvite stone. Batu struvite ini adalah batu yang dia paling salah satu juga yang tidak terlalu sering, tetapi dia kalau terjadi pasti jadi batu yang sangat besar. Karena dia banyak, karena ini dia banyak mineralnya ini yang terkandung di dalam. Kalau tadi kan hanya kalsium, fosfat, kalau ini ada amonia, ada magnesium, ada fosfat.
semua berkumpul jadi satu. Penyebabnya karena ini, urease producing bacteria. Biasanya karena chronic UTI. Hati-hati orang yang sering infeksi saluran kemih kronik. Nah, ini ada bakteri-bakteri ini. Yang paling sering adalah Proteus, kemudian Pseudomonas dan Klebsiella. Klebsiella ini yang jarang ya. Yang paling sering ini Proteus. Ini mengeluarkan enzim namanya urease. Urease ini akan merubah urea menjadi amonia. Amonia ini bersifat basah, membuat urin itu naik pH-nya. Nah, ketika dia amonia juga ini akan memanggil ya, dia mengumpulkan zat-zat ini, ion-ion ini, magnesium, fosfat. Dia menarik sebagai nidus. Jadi dia menarik ion-ion yang lain untuk beragregasi. Nah, dia agregasi sih. Ini batunya bisa sangat besar, memenuhi ginjal. Namanya Stackhorn calculi. Kalau batu-batu yang lain kan kecil. Nah, kalau ini biasanya batu Stackhorn. Kalau batu Stackhorn biasanya dia batu kecil menyebabkan infeksi. Kemudian infeksi itu menyebabkan perkembangbiakan kuman yang tidak. Ini sebenarnya kuman ini ya, kuman normal, flora normal. Ketika dia ada terbentuk suatu lingkungan yang menyebabkan dia menjadi banyak, nah dia jadi akan terjadi batu Stackhorn. Biasanya ini sekunder batu Stackhorn ini. Sebelumnya ada batu biasa. Ada batu kecil yang menyebabkan stasis saluran urin, menyebabkan infeksi, perkembangbiakan kuman, dia jadi batu strufit. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah sistin. Sistin ini biasanya dia difiltrasi di urin dan dia diserap kembali. Jadi itu tadi urin itu atau ginjal kita itu menarik kembali lebih dari 90% zat yang difiltrasi. Ketika terjadi genetik mutasi yang pada amino asid transporter ini di tubulus proksimal dari ginjal, dia menyebabkan sistin ini tidak bisa diserap. Ya, ketika sistin ini tidak bisa diserap, terjadilah sistinuria. Sistinuria ini dia akan menyebabkan terjadinya batu sistin. Ya. Pada batu sistin ini yang memperparah adalah metabolic acidosis, sama ya, pH yang turun menyebabkan sekresi dari asid dalam urin, dia memperparah terjadinya sistinuria, batu sistin. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita mendiagnosis tadi? Ini batu-batu, teori pembentukan batunya sudah tahu. Sekarang kita ke, jadi teorinya 3 itu tadi saja yang paling penting ya. Urinary solvent, solut, sama stone inhibitor. Jadi hanya berputar di 3 itu, mudah. Nah ini classical finding ya, gejala yang paling sering ditemukan. Nah ketika terjadi batu tadi, nah ini ada batu ini batunya di saluran ya. Dia ketika terjadi ada batu yang tadi terbentuk karena pengendapan, masuk di saluran, ureternya ini meregang ya. Ketika terjadi regangan akan muncul refleks kontraksi. Dan ini ureter ini ada ototnya. Nah dia kontraksi, maka ini muncullah ini burst pain, sakitnya yang hebat ya, kolik ya, ini tadi menjadi kolik. Nah kemudian dari kolik ini akan merangsang nervus vagus, memberi ini afferent dari nervus vagus, memberi input ke pusat muntah, emetic center di otak ya. Dia akan merangsang, kemudian dari otak
perintahkan nervus vagus yang afferent ya, menyebabkan terjadinya muntah ya, dan mual, muntah, sehingga dia akan keluar cairan yang dalam sini akan keluar. Akibat terjadi muntah-muntah, terjadi apa? Orang yang muntah-muntah terus jadi dehidrasi ya. Ini dehidrasi menyebabkan kurangnya urin solvent, larutan tadi, memperparah lagi batunya. Nah, ini salah satu gejalanya. Yang pertama tadi ini tadi ya. Jadi gejalanya itu tadi kolik, nyeri kolik karena stretch. Biasanya itu yang tadi saya katakan, loin to flank, loin to groin pain, loin to groin, jadi dari pinggang to groin, groin to selangkangan, pain ya. Jadi itu gejala yang pertama, kolik renal. Kolik renal biasa disertai dengan muntah ya. Kemudian yang selanjutnya hematuri. Coba lihat ini batu. Nah, ini batu yang mengerikan, tajam-tajam ini. Dia menyebabkan terjadinya mukosa injury di pada mukosa. Ketika terjadi perlukaannya, otomatis dia berdarah. Maka salah satu gejalanya adalah hematuri. Nah, cuma perhatikan, hematuri karena batu, dia adalah biasanya terbentuk ada red blood tanpa adanya red blood cell cast. Kalau ada red blood cell cast, itu berarti perdarahannya dari glomerulus, dari nefronnya, dari tubulusnya. Itu biasanya pada pyelonefritis, bukan pada batu. Karena kalau pada batu dia perdarahannya dari sini nih, tidak akan terbentuk cast. Cast itu apa? Kalau kita memadamkan red blood cell di satu di satu yang kecil, dia akan jadi casting, kayak terbentuk sesuai bentukan dari castingnya itu. Kalau castingnya bulat ya kayak model casting red blood cellnya bulat. Kalau dia memanjang seperti tubulus, dia castingnya seperti tubulus modelnya ya. Nah, kalau dia ada red blood cell cast, berarti dia dari dari glomerulus, dari saluran-saluran itu, dia radang biasanya. Kemudian tidak ada leukosit esterase dan nitrat, atau tidak ada piuria. Kalau sudah ada leukosit esterase di urin, berarti penyebab hematurinya bukan karena batu, kemungkinan karena ada ISK, ada infeksi. Karena infeksi bisa menyebabkan hematuri. Infeksi bisa menyebabkan hematuri. Caranya bagaimana? Caranya dengan peningkatan. Kalau tanda radang kan ada rubor. Iya, kemudian ada perubahan color itu karena ada peningkatan vaskularisasi. Vaskularisasi itu bisa ketika meningkat vaskularisasi, dia akan mudah berdarah ya, neovaskularisasi. Kemudian tidak ada proteinuria ya. Kalau proteinuria biasanya dia karena gangguan di membran glomerulusnya, bukan karena batunya. Kemudian tidak ada bakteri. Kalau bakteriuria ya berarti jelas karena infeksi, bukan karena batu. Jadi hematurianya tidak boleh ada red blood cell cast, tidak boleh ada untuk menentukan bahwa ini hematurinya ini karena batu ya. Karena batu bisa juga disertai infeksi. Kalau batu sudah disertai infeksi lain lagi ya. Nah, kemudian yang selanjutnya urinary symptom. Urinary symptom itu penyebabnya karena apa? Karena batu di ureter di sini. Batu di ureter distal. Nah, biasanya dia persarafannya di kandung kencing, mengganggu persarafan kandung kencing, menyebabkan kandung kencingnya menjadi gampang teriritasi, sehingga timbul gejala-gejala LUTS. Nah, jadi hati-hati pada pasien dengan gejala LUTS dengan nyeri pinggang. Kalau dia gejala LUTS saja tanpa nyeri pinggang, kemungkinan karena prostat. Tapi kalau ada nyeri pinggang dengan gejala LUTS, nah itu biasanya hati-hati batu ureter distal. Itu banyak orang sering terkecoh di sini.
Pasien datang dengan keluhan sering kencing, saya sering kencing, dikasih obat-obat infeksi kan salah satu kalau pada wanita ya, kalau pada wanita itu ISK salah satu gejalanya sering kencing, jadi kasih obat-obat ISK terus, padahal ada batu di ureter distal, gejalanya sama, frekuensi urgensi disuri, hati-hati. Kalau dia nyeri pinggang, dia ada ada gejala LUTS, hati-hati untuk batu ureter distal. Jadi kalau dia ada nyeri pinggang, ada nyeri tekan suprapubik, gejala LUTS pada wanita kemungkinan karena infeksi. Kemudian yang selanjutnya pyelonefritis, ya, ini komplikasi dari batu. Nah, kalau sudah pyelonefritis ini sudah merupakan komplikasi dari batu saluran kemih. Nah, ketika terjadi batunya menyumbat, terjadi backflow. Ketika terjadi backflow di sini, backflow tekanan tinggi, otomatis ginjalnya membesar. Ininya membesar, namanya hidronefrosis. Jadi hidronefrosis, ginjal yang berair, hidroair. Jadi ini akhirnya urin, ya. Ini yang pertama, backflow of urine menyebabkan terjadinya hidronefrosis karena ada obstruksi. Ketika ada obstruksi, maka terjadi stasis aliran urin. Nah, ketika terjadi stasis saluran urin, maka ini kalau sudah stasis, apa selanjutnya? Kuman tumbuh. Nah, ketika kuman tumbuh, maka ada white blood cell di urin, ya. Kemudian ada selanjutnya, dia bakterinya berkoloni, tambah banyak koloni. Nah, ini menyebabkan infeksi ginjal. Nah, ini yang menyebabkan costovertebral tenderness. Jadi biasanya jadi kalau sudah ada tenderness di flank, nah ini biasanya sudah gejala lanjutan atau gejala sudah muncul komplikasi dari batu saluran kemih, ya. Gejalanya ini ada demam, ya, meningkatnya red blood cell, ya. Nah, kemudian kalau dia lolos, ini ada sebagian yang lolos. Nah, biasanya ada bakteri di urin, bakteri uri. Kemudian ada leukosit esterase juga. Nah, kan ketika ada ketika ada bakteri, maka leukosit akan keluar untuk menyerang. Ya, makanya yang terjadi peningkatan white blood cell, ya. Nah, ketika terjadi urin itu bakteri itu sudah masuk ke dalam darah, ini bakteri masuk ke dalam darah. Kalau tadi masih di dalam ginjal, nah, ketika terjadi obstruksi, dia kalau kita lihat ini dia kan dari sini nih bakteri. Dari sini bakteri akhirnya masuk ke sini, pembuluh darah. Kalau ini pembuluh darah nih, masuk ke pembuluh darah, masuk ke sini. Nah, ketika dia sudah masuk di darah, kalau tadi bakteri urea atau bakteri di dalam urin. Nah, kalau dia sudah masuk ke darah, namanya apa? Bakteriemia. Ini bakteriemia. Kalau bakteriemia ini ya sudah urosepsis, ya. Ketika terjadi urosepsis itu racun bakteri itu menyebabkan kerusakan dari pembuluh-pembuluh darah, dari dinding-dinding pembuluh darah. Akibatnya terjadi vasodilatasi pembuluh darah. Ketika terjadi vasodilatasi pembuluh darah, maka tahanan perifer sistemik peripheral resistan dia menurun, ya. Sistemik vascular resistan dia menurun. Pembuluh darahnya jadi lebar. Pembuluhnya jadi lebar, akibatnya apa? Tekanan darah yang menurun. Itu yang terjadi. Ini komplikasi
komunikasi yang paling mematikan dari batu selempem. Ya. Nah, ini kalau tadi kalau di urin sudah ada white blood cell cast pada mikroskopik, nah ini sudah tanda adanya infeksi di tractus urinaris bagian atas. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ini, nah ini acute kidney injury. Nah, ketika terjadi obstruksi, akibat terjadi obstruksi, terjadi backflow, hidronefrosis, ini kita lihat. Kan TFR itu filtrasi kan? Glomerular filtration rate. Ketika tekanan ini naik, otomatis tekanan di dalam kapsula Bowman naik. Ketika tekanan dalam kapsula Bowman ini naik, maka filtrasinya akan terhambat atau berhenti. Kalau dia tekanannya sudah sangat tinggi, ya berhenti filtrasinya. Kalau berhenti filtrasi, naik kreatininnya. Sudah ada kreatinin sudah tidak dikeluarkan lagi. Kan kreatinin ini zat sisa metabolisme. Akibatnya urin outputnya berkurang. Urin outputnya berkurang. Ion H plusnya tidak ada yang bisa keluar, kan ion H plus dikeluarkan di sini banyak kan. Akibatnya terjadi asidosis, kalium juga tidak bisa keluar, terjadi hiperkalemi, ya, natrium juga tidak bisa keluar, air juga tidak bisa keluar, terjadi udem, kan air mau keluar dari sini, terjadi hipervolemi, peningkatan serum ureum, ya, meningkat, uremia menjadi menyebabkan uremia. Tapi ingat, kapan dia bisa terjadi AKI? Kalau nefrotiasis itu terjadi bilateral atau dia pada pasien dengan solitary kidney, baru dia jadi AKI. Tapi kalau dia ginjal satunya masih bagus, otomatis filtrasinya akan dialihkan ke ginjal yang tidak obstruksi. Makanya orang bisa hidup dengan satu ginjal. Kan ada transplant ginjal kan? Iya, karena semua dipindahkan ke ginjal yang satunya. Jadi manusia bisa hidup dengan satu ginjal. Oleh karena ini AKI itu terjadi pada obstruksi bilateral atau unilateral pada solitary kidney. Apa itu solitary kidney? Solitary ginjalnya cuma satu. Ginjalnya cuma satu bisa karena di nefrektomi, atau bisa karena dia dari kecil sudah ginjalnya cuma tinggal satu, single kidney dari lahir karena kelainan kongenital, ya. Oke. Sudah ya. Ini ada syarat. Jam 4. Kayaknya kita break untuk sholat dulu. Nanti setelah kita lanjutkan tentang pemeriksaan penunjang sedikit saja, ya.